besar di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan mereka kalau Bapak Ibu lihat, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu sumur yang disebut sebagai sumur Yakub di kota namanya ya kota Sikar. Dan ketika sampai di situ, Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk membeli makan. Karena zaman itu perjalanan lumayan jauh Bapak Ibu, ya. Dari selatan ke utara, ya. Dari Yudea ke Galilea jauh. Jadi mereka harus punya perbekalan. Jadi murid-muridnya, Yesus meminta tolong kepada murid-muridnya untuk membeli makanan. Dan ketika di sumur itu, Yesus kemudian dia sedang berbicara dengan seorang wanita yang disebut sebagai wanita atau perempuan Samaria. Dan dalam percakapan itu, dalam komunikasi itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus membukakan siapa orang ini sebenarnya. Makanya wanita itu kemudian dia bertanya, apakah engkau Kristus? Sehingga di ayat yang ke-26 Yesus mengatakan kepada wanita tersebut, akulah dia atau akulah Kristus, ya, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, wanita ini dia masuk ke kota dan dia memberitakan kabar sukacita kepada kota tersebut. Dan setelah wanita ini meninggalkan Yesus, murid-muridnya yang tadi pergi beli makan, Bapak Ibu, mereka kembali, ya. Mereka kembali dan mereka heran. Kenapa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita, apalagi dari Samaria? Karena pada zaman itu orang Yahudi dan juga orang Samaria itu nggak tahu kenapa ada sejarahnya, sehingga mereka dalam tanda kutip musuhan, Bapak Ibu. Kalau ketemu di jalan, ya mereka nggak komunikasi, mereka nggak ngobrol. Tapi ketika Yesus datang, nggak ada lagi pemisahan. Kita dari suku manapun, dari bangsa manapun, kita disatukan oleh Kristus. Amin. Dan kemudian Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya di ayat yang ke-35 tadi, ladang telah menguning. Dikatakan begini, ketika mereka murid-muridnya berbicara kepada Yesus untuk makan, dan kemudian Yesus mengatakan begini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, kan kemudian di ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Arti dari firman ini bahwa ketika Yesus datang, nggak ada lagi pemisahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus berhasil memenangkan wanita ini, memenangkan wanita tersebut, dan kemudian wanita ini bertobat, dia berbalik dan dia memberitakan Injil kepada banyak orang di kotanya. Makanya Yesus katakan, ladang sudah menguning. Artinya jiwa-jiwa itu sudah siap dituai. Baik itu jiwa-jiwa orang Yahudi, baik itu jiwa-jiwa orang Samaria. Jadi Yesus nggak pernah membedakan semua suku bangsa. Semua suku bangsa, Yesus nggak pernah membedakan baik orang Yahudi atau orang Samaria. Jadi artinya ketika Yesus datang, tadinya orang memusuhi orang lain. Terjadi perdamaian, amin. Makanya Yesus katakan, ladang sudah menguning. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di outline khotbah kita, hari ini warnanya emas Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, dari peluang emas menuju Indonesia emas. Jadi yang warna gold, Bapak Ibu boleh menuliskan di bagian yang kosong yang ada di outline Bapak Ibu. Kemarin warna merah, hari ini warna gold. Nah, dikatakan bahwa ladang sudah menguning. Artinya sudah siap untuk dituai. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pada pasal yang keempat ayat yang ke-35 tadi, ya, dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian berkata 4 bulan lagi musim panen, tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, artinya ladang-ladang ini sudah siap untuk dituai karena sudah menguning, sebentar lagi matang untuk dituai. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sawah, ya, pernah lihat gandum, ketika sudah menguning itu siap dituai. Begitupun dengan tema yang kita bahas hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus.
bahwa pada 2045 Indonesia disebut sebagai Indonesia emas. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tagline dari Agustus ya 17-an tahun ini ya menuju Indonesia adil, makmur, dan saya tadi sempat baca di depan karena ada di parkiran Bapak Ibu tapi belum hafal semua. Tetapi semua tagline itu menuju kepada satu slogan bahwa pada 2045 itu Indonesia akan mengalami namanya Indonesia emas. Nah, tandanya sudah dimulai dari sekarang. Sudah mulai menguning dari sekarang Bapak Ibu. Tanda-tandanya sudah terlihat dari sekarang. Kenapa? Tanda-tandanya apa aja Pak? Tanda-tandanya generasi muda itu yang pada saat itu berumur produktif itu lebih banyak daripada generasi senior. Jadi anak-anak muda yang Gen Z hari-hari ini, mereka yang lahir tahun 97 sampai 2012, pada saat itu di masa puncak mereka. Bahkan mereka yang generasi alfa, yang lahir tahun 2013 sampai 2024 atau 25, pada saat itu mereka sedang berada di umur produktif mereka. Bahkan juga mungkin ketika mereka yang sedang generasi beta, ada namanya generasi beta Bapak Ibu, ya 2026 sampai 2030-an sekian. Mereka zaman itu sedang berkuliah. Nah, sehingga Indonesia ada peluang emas untuk kita menuju kepada yang disebut sebagai Indonesia emas. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya sebagai generasi saat ini untuk memanfaatkan peluang ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi saat ini atau gereja pada saat ini untuk memanfaatkan peluang ini? Karena peluang ini kalau nggak dimanfaatkan Bapak Ibu, dia akan hilang begitu saja. Kalau peluang ini dilewatkan, dia akan hilang begitu saja. Kalau peluang ini nggak dimanfaatkan dengan baik, ladang yang sudah mulai menguning, yang belum sampai warna emas, karena emasnya 2045, sekarang tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Generasi muda lebih banyak. Generasi saya generasi milenial Bapak Ibu. Kalau dilihat dari Bapak Ibu kalau mengikuti data dari ketika pemilihan umum 2019, generasi saya paling banyak. Generasi milenial, yang lain 1980 sampai 1996 kalau nggak salah. Itu paling banyak pada saat itu. Tetapi nanti pada saat Indonesia emas, ladang yang sudah mulai artinya generasi muda, mereka lah yang paling banyak. Dan pada saat itu mereka akan menguasai setiap bidang yang ada. Tetapi apa yang harus dilakukan? Kan kita nggak bisa diam aja Bapak Ibu Saudara. Peluang ada, tetapi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, itu akan hilang begitu saja. Terutama anak-anak muda atau juga generasi senior yang ada di gereja. Pertanyaannya Pak, terus yang generasi senior bagaimana? Generasi senior pada saat itu akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai penasihat, akan menjadi teladan bagi generasi muda. Amin. Jadi setiap generasi Tuhan pakai untuk kita sampai pada tagline Indonesia Emas 2045. Saya akan bagikan ada 4 pilar penting. Bapak Ibu tahu pilar? Tiang Bapak Ibu. Tiang yang kokoh. Ada 4 pilar penting supaya kita bisa sampai kepada generasi emas. Yang pertama, pilar yang pertama, menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Di slide berikutnya, ya. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita buka bersama. Kita buka bersama dalam Hakim-Hakim pada pasal yang kedua ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pada pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masih ada generasi yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang hebat di padang gurun. Dan mereka juga melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Mereka mendapatkan makanan mana dari langit, dari sorga Bapak Ibu. Dan juga ketika mereka melewati sungai Yordan,
Sungai Yordan menjadi kering, sehingga mereka melewatinya. Tetapi kemudian generasi ini selesai, generasi ini semua dipanggil Tuhan. Dikatakan begini, ada satu generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga generasi ini menjadi generasi yang benar-benar jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa sampai di 2045, di generasi emas itu, di mana Indonesia mengalami kemajuan. Dengar baik, jangan sampai ketika kita sudah maju, tapi orang nggak takut akan Tuhan. Amin. Jangan sampai negara sudah maju secara ekonomi maju, politik maju, semua aspek yang ada di dalamnya, seni, hiburan, semua maju. Seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu, kita harus menaklukkan gunung-gunung atau aspek-aspek tersebut. Jangan sampai sudah maju, tapi kita nggak takut akan Tuhan. Pak, saya kan sudah maju secara ekonomi, saya nggak takut Tuhan lagi. Ya, kita kalau cari Tuhan, bukan karena kita mau supaya kita mengalami, kita cari Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita, amin. Kita cari Tuhan, karena Dia selalu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kesaksian. Saya saat ini sedang membuat proposal tesis. Mungkin Bapak Ibu lihat kalau rambut saya mungkin sedikit agak putih. Ya, karena banyak baca buku Bapak Ibu. Baik buku-buku yang ada di online atau juga buku-buku manual. Dan saya menemukan satu hal yang sangat penting karena learning by doing. Jadi membuat tesis sambil belajar. Kemudian saya menemukan begini. Ada satu pertanyaan begini, Pak. Ada satu pertanyaan di sebuah buku mengatakan begini. Benar gak Tuhan itu ada? Kita gak lihat di luar konteks Alkitab, Bapak Ibu. Dan ketika saya membaca buku tersebut, ini buku teologi Bapak Ibu. Dan dia mengatakan begini, ketika orang punya pengertian tentang Tuhan, ketika orang punya pemahaman tentang Tuhan, berarti Tuhan ada. Ya, ketika kita ditanya Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Ketika kita punya pengertian itu, Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Tuhan itu nyata. Kenapa? Karena kita sudah punya pengertian tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan itu ada? Supaya Bapak Ibu kalau orang lain tanya, ini bukan dalam konteks Alkitab, tapi konteks umum. Bapak Ibu bisa jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya sedikit membantu. Ya. Kenapa Tuhan itu ada? Yang kedua, karena segala sesuatu yang ada, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Misalnya, ada tujuan yang sangat harmonis, ada tata tertibnya. Bapak Ibu ingat, setiap 6 bulan, kalau di Indonesia, itu musim panas. 6 bulan berikutnya musim apa? Musim hujan. 12 jam itu siang, 12 jam itu malam. Itu karena harmoni ini, tata tertib ini ada, berarti ada yang dahulu mengaturnya supaya ini tetap. Karena Bapak Ibu mau kita semua tetap 24 jam, gak ada satu hari 25 jam. Berarti semua ketertiban ini tetap ada, semua yang sudah tertib, yang sudah harmoni ini tetap ada, sehingga ada yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Makanya Tuhan itu ada, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan begini, kenapa Tuhan itu ada? Karena ketika kita lahir dan kita sudah mengerti, ya, kita sudah bisa memahami apa itu, kita sudah memahami mengenai moralitas, mengenai perbuatan baik, perbuatan buruk. Dan itu hanya pekerjaan Tuhan yang terjadi, Bapak Ibu. Itu hanya karena pekerjaan Tuhan sehingga kita punya pengertian ini. Jadi Bapak Ibu dengar baik. Orang yang takut akan Tuhan, walaupun dia sudah mengalami kemajuan ekonomi, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia nggak akan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi kita belajar pada zaman hakim-hakim ini, orang-orang yang ada di generasi itu, ketika mereka sudah maju, ternyata ada yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita mau supaya kita masuk sampai generasi emas, Indonesia emas 2045, dengar baik. Kalau pada saat itu kita sedang mengalami kemajuan, baik secara ekonomi, secara posisi, secara jabatan, ini yang paling penting, tetap takut akan Tuhan, amin. Tetap beribadah kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya Tuhan yang akan menyertai kita
semua yang kita dapat itu hanya karena berkat Tuhan. Jadi yang pertama tadi, apa yang menjadi pilar bagi kita supaya kita bisa memahami, ya, apa yang menjadi pilar bagi kita orang percaya supaya kita bisa sampai kepada peluang emas ini, kita memanfaatkan peluang ini, kita harus punya pilar yang kuat. Pilar yang pertama tadi, tetap takut akan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Makanya dikatakan begini, di bagian berikutnya, keberhasilan sejati bukan karena kuat kita, melainkan karena campur tangan Tuhan. Ya. Keberhasilan sejati bukan karena kuat kita, melainkan karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat yang berwarna emas itu dituliskan di bagian yang kosong, Bapak Ibu. Nah, coba kita buka bersama, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita buka bersama coba dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. Ya, dikatakan begini. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Bapak Ibu dengar baik. Pada saat Salomo tidak lagi menjadi raja di Israel, dan kemudian anaknya yang melanjutkan, anaknya namanya Rehabeam. Dan ketika dia menjadi raja, dia nggak takut Tuhan. Kenapa dia nggak takut Tuhan, Bapak Ibu? Dia minta nasihat sama orang-orang yang sebaya dengan dia. Dia mengabaikan nasihat orang-orang tua yang telah lebih dahulu punya pengalaman dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi? Hidupnya dia nggak pernah takut akan Tuhan sepanjang hidupnya. Artinya begini, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita takut akan Tuhan, itu ada kolaborasi, ada antara generasi senior dan juga generasi muda dan juga generasi berikutnya, amin. Supaya nggak terjadi missing link, nggak ada generasi yang hilang di hadapan Tuhan. Orang tua, generasi senior atau orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak mereka. Makanya firman Tuhan dalam Keluaran dikatakan, ajarkanlah ini secara berulang-ulang. Dalam Yosua juga dikatakan, ajarkanlah ini secara berulang-ulang. Supaya apa? Kenapa harus berulang-ulang? Supaya generasi muda dan generasi seterusnya, mereka tetap takut akan Tuhan. Mereka tetap mau hidup di hadapan Tuhan. Karena ajaran ini nggak pernah hilang. Ajaran ini berlanjut terus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Supaya di setiap generasi, orang tetap takut akan Tuhan. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mau kita maju secara ekonomi, mau kita punya posisi, kita punya kedudukan, kita punya jabatan penting apapun, kita tetap takut akan Tuhan. Itu yang pilar yang pertama. Pilar yang kedua, yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sore hari ini, pilar yang kedua yang begitu penting bagi kita. Kenapa? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memanfaatkan peluang ini menuju Indonesia emas. Yang kedua, menjadi generasi yang taat kepada orang tua. Menjadi generasi yang taat kepada orang tua. Coba kita buka bersama Keluaran pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-12. Keluaran pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-12. Boleh kita baca bersama, Bapak Ibu? Katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu dengar baik. Untuk memanfaatkan peluang menuju Indonesia Emas 2045, apa yang harus pilar kedua yang harus dilakukan adalah dikatakan menjadi generasi yang taat akan orang tua. Kenapa menjadi generasi itu harus taat akan orang tua atau orang yang dituakan? Bapak Ibu kalau dengar kalau ada nasihat dari orang tua zaman dulu, kenapa harus taat pada orang tua? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Amin. Makanya dengar baik. Sebagai generasi di bawah orang tua, mari belajar untuk menghormati orang tua. Belajar untuk respect kepada orang tua. Belajar untuk taat kepada orang tua. Karena ada berkatnya. Apa Bapak Ibu? Supaya
lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, ya Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau mau lanjut umur, mau panjang umur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadilah generasi yang taat sama orang tua. Karena kalau generasi itu nggak taat sama orang tua, sebenarnya orang tua hatinya sakit, Bapak Ibu. Tapi dia nggak kasih tahu, ya sakitnya di sini, sakitnya di sana, sakitnya di mana-mana sebenarnya. Tapi orang tua hanya memendam itu semua. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk kita memanfaatkan peluang menuju Indonesia Emas 2045, mari belajar menjadi generasi yang taat kepada orang tua. Kenapa harus taat pada orang tua, Pak? Coba kita buka Lukas 11 ayat yang ke-11. Injil Lukas pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Injil Lukas pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Coba kita baca bersama. Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu? Ganti ikan. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Alasan untuk harus taat pada orang tua, alasan harus taat kepada orang yang dituakan, karena orang tua itu menjamin, memprovide, orang tua itu menjamin kebutuhan anak-anaknya. Dikatakan begini, ketika anaknya minta ikan, nggak dikasih ular. Ya, makanya kalau ada anak-anak yang anak muda atau anak-anak yang minta sama orang tua, kalau nggak dikasih, merengek Bapak Ibu ya, nangis-nangis, ya supaya dikasih. Walaupun nangis-nangis ya tetap dikasih juga. Kenapa? Karena anak. Inilah yang menjadi alasan bagi sebagai anak-anak muda yang masih punya orang tua. Atau menjadi alasan kita untuk kita menghormati orang tua, menghormati orang yang dituakan, taat sama mereka. Karena mereka berupaya keras untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Orang tualah yang berusaha keras untuk memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Amin. Ini khotbah ini jarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena ketika kami diberi tugas oleh Pak Gembala untuk membuat khotbah secara mandiri, kami menggali dan mendapatkan hal-hal ini. Kenapa? Kalau kita melihat mulai dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu orang tua Bapak Ibu. Ya, orang tua lah yang menjamin, yang membiayai kebutuhan, yang memenuhi setiap kebutuhan. Sehingga orang tua itu sangat layak mendapatkan respect dari anak-anaknya. Bahkan orang tua punya tugas itu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Bahkan orang tua dikatakan begini, kalau kita menghormati orang tua atau orang yang dituakan, ada berkat firman Tuhan, panjang umur. Jadi kalau mau panjang umur, belajar hari ini, belajar dari sekarang, hormati orang tua, katakan orang tua, ya walaupun ya, kenapa harus taat pada orang tua? Kalau alasan simpel saya, karena orang tua itu mereka lebih dahulu Bapak Ibu. Mereka umurnya kan lebih di atas. Sehingga mereka lebih dahulu makan asam garam kehidupan. Mereka lebih dahulu punya pengalaman hidup. Sehingga mereka mau supaya anak-anaknya itu lebih daripada keadaan mereka. Orang tua itu mau supaya keadaan ekonomi, mereka mau supaya posisi anaknya itu di atas orang tuanya. Dan itu Alkitabiah Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel mereka mengurapi seorang raja, itu selalu dikatakan supaya biarlah dia lebih hebat daripada bapaknya. Ketika Salomo ditabiskan lagi, diurapi menjadi raja Bapak Ibu. Itu kata-katanya, semoga doanya dia lebih hebat daripada Daud ayahnya. Jadi artinya apa? Apa yang menjadi ekspektasi dari orang tua? Apa yang menjadi harapan dari orang tua? Supaya anak-anaknya itu berhasil lebih daripada mereka. Dan itu Alkitabiah Bapak Ibu. Makanya anak-anak itu harus mau gak mau, harus taat sama orang tua. Harus takut sama orang tua. Harus menghormati akan orang tua. Karena ketika hormat ini diberikan, dengar baik, panjang umur Tuhan akan berikan. Amin. Dan yang ketiga, saya hanya membagikan 4 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan punya, sebentar maaf. Selanjutnya dikatakan, ada satu quote yang dibacakan di sini. Ya, dikatakan begini, janji kebaikan dan masa depan yang panjang dimulai dari sikap penghormatan di dalam rumah.
janji kebaikan, dan masa depan yang panjang atau masa depan yang cerah dimulai dari sikap penghormatan di dalam rumah. Jadi anak-anak belajar menghormati orang tua, itu belajar respect itu dari rumah. Belajar penghormatan itu mulai dari rumah, Bapak Ibu. Kalau belajar respect itu terjadi di rumah, itu akan terjadi juga di luar rumah kita. Dan berikutnya dikatakan pilar yang ketiga. Ya, pilar yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai generasi saat ini untuk memanfaatkan peluang menuju Indonesia Emas 2045 tadi. Yang ketiga, menjadi generasi yang ulet atau rajin dalam pembelajaran. Menjadi generasi yang ulet atau rajin akan pembelajaran. Coba kita buka bersama Amsal pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Coba kita baca bersama, dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita memanfaatkan peluang yang bagaimana, peluang menuju Indonesia Emas karena sudah menguning, sudah ada tanda-tandanya. 19 tahun lagi Bapak Ibu, sudah ada tanda-tandanya Indonesia akan mengalami generasi emas ini, akan mengalami kemajuan dalam semua aspek ini, baik ekonomi, politik, dan aspek manapun yang ada di negara kita. Makanya generasi ini disiapkan pada yang ketiga, ya dia harus punya pilar menjadi generasi yang ulet akan pembelajaran. Kenapa pembelajaran Bapak Ibu? Pembelajaran bukan hanya itu di sekolah, bagi anak-anak yang masih sekolah atau adik-adik youth yang masih sekolah. Pembelajaran juga terjadi di rumah. Pembelajaran bukan hanya untuk generasi muda, bukan hanya untuk anak-anak. Pembelajaran pun itu ada dua Bapak Ibu. Ada sekolah pendidikan dan yang kedua itu namanya sekolah kehidupan. Makanya anak-anak Tuhan itu dia memastikan dirinya, dia harus menjadi pribadi yang dia mau belajar. Ketika dia dapat kesempatan, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Ya, ulet dalam belajar atau dia rajin dalam belajar. Karena belajar itu ada masanya, Bapak Ibu. Itu ada masanya. Waktu zaman kuliah kalau ada atau zaman sekolah kalau kita punya PR atau tugas, kita cari buku, kita cepat-cepat untuk menyelesaikan itu. Itu pada masanya. Kalau sudah melewati masa itu, mungkin sudah jarang belajar, Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu punya ya schedule harian belajar, ya misalnya hari ini baca buku apa, lanjut terus. Tetapi pembelajaran itu terjadi ketika kita dalam masa pendidikan. Manfaatkanlah itu dengan baik. Kenapa? Karena pembelajaran akan menjadikan kita menjadi excellent atau menjadi yang terbaik di bidangnya, ya. Sehingga kita menjadi orang yang super atau orang yang luar biasa dalam bidang kita. Makanya kita semua yang ada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari belajar untuk kita memberikan yang terbaik. Walaupun kita sedang berada dalam bidang pendidikan, kita sedang dalam sekolah atau dalam aspek pendidikan, kita sedang dalam sekolah kehidupan. Belajar memberikan yang terbaik. Sebenarnya kalau yang paling gak mudah adalah sekolah kehidupan. Amin. Mungkin yang amin ini yang sudah menikah atau yang sudah bekerja Bapak Ibu. Mungkin hari ini kalau yang sekolah, aduh tugasnya banyak. Tetapi ketika di sekolah kehidupan, itu nggak mudah. Kenapa? Karena di sekolah kehidupan, itu yang membuat kita antusias adalah diri kita. Hari ini saya telat misalnya. Besok, karena ini sekolah kehidupan, besok saya akan berusaha supaya saya nggak telat lagi. Hari ini saya nggak sabar. Tapi saya akan belajar supaya besok saya belajar untuk sabar. Itu sekolah kehidupan Bapak Ibu. Hari ini saya belum bisa mengampuni. Tapi saya akan belajar supaya besok saya bisa mengampuni. Hari ini saya belum memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Saya belum excellent dalam pekerjaan saya. Saya masih mediocre atau biasa-biasa dalam pekerjaan saya. Tetapi saya akan belajar supaya besok saya sudah menjadi pribadi yang super atau yang luar biasa dalam pekerjaan dan juga usaha bisnis saya.
itu sekolah kehidupan. Jadi sekolah pembelajaran ini, pilar yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, itu buat kita semua. Bagi yang masih sekolah di sekolah instansi resmi, itu sekolah dalam pendidikan. Tetapi yang dalam sekolah kehidupan, tetap sepanjang umur hidup kita tetap belajar. Amin. Makanya kan ada quote-nya, bahwa pembelajaran itu seumur hidup. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Amin. Kayak anak-anak Tuhan, ya, dikatakan begini, kalau di slide yang Bapak Ibu baca, dikatakan begini, ya, itu nggak ada di outline Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu menjadi orang yang excellent, dikatakan terus belajar dan mengasah diri tanpa henti. Dia punya karya yang excellent di bidangnya, menjadi penggerak utama Indonesia Emas. Tapi kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, dikatakan kita akan merasa cepat puas dan berhenti belajar. Hasil kerja seadanya. Dan kita hanya menjadi penonton di masa depan. Saya mendorong kita semua supaya kita bukan hanya penonton ketika Indonesia Emas, tetapi kita ada di dalamnya. Amin. Persiapkan diri dari sekarang. Terus pertanyaan, Pak, kalau generasi senior di mana? Doa kita semua pada generasi senior hari itu sudah menjadi orang-orang, menjadi penasihat yang luar biasa, menjadi teladan yang luar biasa. Bahkan kalau dalam tagline orang-orang, dia sudah sampai di tahap financial freedom. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi biar dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia sudah benar-benar mengalami Indonesia Emas itu dalam kehidupannya. Jadi mari saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, mari belajar. Pilar yang ketiga, belajar untuk kita tetap ulet dalam pembelajaran. Karena pembelajaran nggak pernah berhenti. Apalagi kalau Bapak Ibu ingat, beberapa waktu belakangan ini ada satu kutipan, kalau saya mau katakan. Ada satu kutipan yang begini, biar semesta yang mengatur. Bapak Ibu, kalau saya dengar itu, saya cari dulu di Alkitab. Supaya ketika nanti saya khotbah, saya bisa memberikan satu masukan bagi jemaat. Dan ketika saya masuk mencarinya dalam Alkitab, ternyata kutipan itu kurang tepat, Bapak Ibu. Bukan biar semesta yang mengatur, tetapi biar Tuhan yang mengatur. Karena semesta, orang kalau berbicara biar semesta yang mengatur, itu adalah orang-orang yang mengaburkan konsep tentang Tuhan. Tetapi kalau biar Tuhan yang mengatur, berarti kita punya iman kepada Tuhan. Makanya kita jangan ikut tren-tren yang kira-kira kurang tepat menurut iman orang percaya. Jadi yang sudah pernah bikin status itu di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, biar semesta yang mengatur. Ya Bapak Ibu, diralat atau direvisi atau diedit, biar Tuhan yang mengatur. Karena makanya kita nggak boleh berhenti belajar sebagai orang percaya. Karena pada zaman ini, ya, iblis berusaha untuk mempengaruhi orang percaya, itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Cuman ganti 1-2 kata. Tetapi artinya itu bisa menghancurkan satu generasi. Saya percaya kalau kita belajar dengan baik, biar sampai generasi emas atau sampai di Indonesia Emas 2045, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap mau terus ulet belajar, baik itu belajar di sekolah, menjadi excellent di bidangnya, dan juga belajar di sekolah kehidupan, menjadi yang terbaik, baik itu di rumah tangga, menjadi yang terbaik di pekerjaan, menjadi yang terbaik di dalam usaha bisnis kita, menjadi yang terbaik dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Jadi terus belajar, karena hidup itu akan memberikan kita kesempatan untuk kita terus belajar dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ya, tadi saya lihat waktu Bapak Ibu supaya khotbah saya nggak lama. Ya. Yang keempat, pilar yang keempat, dikatakan begini. Apa yang menjadi pilar yang keempat bagi kita orang percaya? Supaya kita bisa memanfaatkan peluang ini menuju Indonesia Emas 2045. Ya, supaya kita menjadi generasi yang unggul. Baik itu generasi senior dan juga generasi muda atau generasi anak-anak. Pilar yang keempat dikatakan menjadi generasi yang taat dalam memberi. Coba kita buka bersama dalam Maleakhi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-10.
Ya, Maleaki pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Surat terakhir dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Maleaki pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Coba bersama kita baca. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pilar keempat yang kita bahas bersama yang menjadi pembelajaran kita di sore hari ini adalah menjadi generasi yang taat dalam memberi. Dikatakan begini, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, minggu lalu kita baru belajar bagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan ketika mereka sudah sampai Babel, ternyata mereka nggak langsung pulang. Mereka dibuang lagi. Ya, mereka diperintah lagi sama kerajaan yang lainnya, itu Persia. Dan ketika sampai di kerajaan Persia, mereka oleh Raja Kores, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Raja Xerxes. Ya, itu Raja Xerxes menyuruh orang yang ada di pembuangan ini, orang Yahudi ini untuk pulang. Dan ketika mereka pulang, bait Allah mereka sudah hancur, Bapak Ibu. Makanya Maleaki diberi firman Tuhan oleh Tuhan supaya mereka mengumpulkan persembahan. Artinya mereka punya menjadi generasi yang taat dalam memberi. Dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, dan bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Coba kita buka Matius 23 ayat yang ke-23. Dalam Perjanjian Baru, Matius pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Ya, waktu saya hampir selesai, Bapak Ibu. Matius pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan, coba kita baca bersama, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi alasan bagi kita orang percaya kenapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan sesuai dengan kerelaan kita, sesuai dengan kemampuan kita, baik itu persepuluhan atau juga persembahan kita. Dikatakan begini, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Apa maksudnya, Pak? Karena ketika kita punya gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada perbendaharaan atau ada namanya biaya operasional. Sehingga ketika kita membawa itu, perpuluhan maksudnya ketika berkat yang kita dapat 1 juta kita bagi 10, Bapak Ibu, itu berapa yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Jujur, saya dan keluarga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kami belajar untuk terus memberi di hadapan Tuhan. Berapapun berkat yang didapat, baik itu mungkin dari berkat dari lembaga yang resmi, atau berkat dari orang lain, atau berkat dalam pelayanan, itu cepat-cepat kita memberikan. Karena ada QRIS-nya, Bapak Ibu bisa di-scan. Kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya rumah Tuhan terus berjalan. Karena ada operasional yang harus dikeluarkan. Jujur, kalau saya menjadi satu apa ya mau dibilang, beberapa waktu lalu sudah menjadi satu komitmen dalam diri saya, Bapak Ibu dan keluarga, ketika kami melayani di AGC, Bapak-Bapak, kita memberkati kembali pelayanan di tempat ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan nanti kalau kita kasih perpuluhan atau kasih persembahan, itu semuanya buat Pak Ari, karena Pak Ari yang ada di Jakarta, yang yang memimpin gereja ini di Jakarta. Semuanya dikatakan untuk perbendaharaan rumah Tuhan, untuk operasional rumah Tuhan, supaya dikatakan kemudian ada janji Tuhan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Jadi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya ketika kita belajar di pilar yang keempat ini, kita menjadi generasi yang taat dalam memberi. Dikatakan oleh Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan membuat kita mengalami lompatan dalam kehidupan kita. Tuhan akan makanya Tuhan katakan, ujilah aku. Ketika kita sudah memberi, Tuhan katakan, ujilah aku. Kalau Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu, kalau saya bilang ujilah aku, Bapak Ibu nggak bisa percaya saya, karena manusia. Tapi kalau Tuhan katakan, ujilah aku, kayaknya ada lagunya kalau nggak salah, ujilah aku. Bapak Ibu hafal sekali. Ketika kita sudah memberi, Tuhan katakan, ujilah dia. Maka dia akan memulihkan setiap aspek kehidupan kita. Dia akan memulihkan pekerjaan kita. Dia akan memulihkan rumah tangga. Dia akan memulihkan masa depan. Dia akan memulihkan setiap aspek hidup kita. Pergumulan kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi pilar ini harus kita ada dalam kehidupan kita orang percaya. Sebagai menjadi peluang apa yang harus kita lakukan menuju Indonesia Emas ini. Kita harus menjadi generasi yang taat dalam memberi. Makanya ketika saya buat di aplikasi LLM ini Bapak Ibu, dikatakan begini. Dikatakan membangun bangsa membutuhkan hati yang tidak kikir dan siap untuk menjadi berkat bagi sesama. Minggu lalu kita belajar dalam aspek sosial. Ya, walaupun kita nggak kenal, tetapi kita tolong. Walaupun kita nggak kenal, kita peduli. Kalau kita mau supaya kita memanfaatkan peluang ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari bangun 4 pilar ini dengan kokoh. 4 tiang ini dengan kokoh. 4 tiang ini akan menopang kita menuju Indonesia Emas. Yang pertama tadi, mari dikatakan kita punya pilar menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, menjadi generasi yang taat kepada orang tua atau orang yang dituakan. Dan yang ketiga, menjadi generasi yang ulet dalam pembelajaran. Dan yang keempat, menjadi generasi yang taat dalam memberi. Makanya kesimpulan kita coba kita baca bersama di bagian terakhir. Kesimpulan kita dikatakan, kalau mau Indonesia Emas, jangan tinggalkan Kristus. Ini pesan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti harus kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah menyongsong Indonesia Emas, kita sudah sampai di 2045 dan Indonesia sangat maju di setiap aspek hidupnya. Ingat baik, jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.